Pemirsa, kasus dugaan penistaan agama oleh YouTuber Muhammad KC bergulir ke ranah hukum. Polisi menerima 4 laporan yang terpusat di Bareskrim Mabes Polri. Kontroversi Muhammad KC terus bergulir. Hingga saat ini polisi telah menerima 4 laporan resmi terkait dugaan pelecehan agama oleh YouTuber ini. Seluruh laporan diproses secara terpusat di Bareskrim Mabes Polri. Dengan munculnya LP tersebut, tentunya penyidik Polri telah melakukan langkah-langkah mengambil tindakan-tindakan kepolisian dengan mengumpulkan barang bukti yang relevan dengan peristiwa yang terjadi. YouTuber Muhammad KC menuai kecaman berbagai pihak. Ia melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial yang dianggap menistakan agama. Bareskrim Polri mengaku telah menerima laporan dari masyarakat terkait YouTuber ini. Bahkan Muhammad KC telah mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi karena pernyataannya. Muhammad KC, MUI mengecam gara-gara ini ditampilkan di publik. Katanya Al-Quran untuk semua manusia. Kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin gak terima? Nggak bisa jawab, lapor polisi. Majelis Ulama Indonesia meminta Muhammad KC segera diproses hukum karena telah menimbulkan keresahan. Beliau sebelumnya dengan namanya Muhammad, seagama dengan saya, tapi kemudian beliau, saya menduga pindah agama. Nah, siapa yang merusak jalan pikiran, nalar pikiran beliau, ini perlu ditelusuri dan sekaligus perlu diproses secara hukum agar tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Keliru itu, menyampaikan hak boleh, menyampaikan pendapat boleh. Baik. Tapi kalau tidak beriman kepada yang bersangkutan, itu salah. Itu sudah memberi penilaian yang salah. Karena apa? Tidak beriman. Sementara yang umat Islam yang beriman kepada ajaran Al-Quran, ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dihargai dia. Ketika masuk di situ, itulah yang menurut saya dari sisi ajaran agama dalam hukum Indonesia dimuat di dalam pasal 156 huruf A KUHP. Gitu. Berarti ini poinnya sudah masuk penistaan agama, Pak? Menurut saya sudah masuk. Menteri Agama juga menegaskan bahwa penghinaan simbol agama termasuk pidana. Menteri Agama meminta para penceramah agama tidak menjadikan ruang publik untuk menyampaikan pesan berisi ujaran kebencian maupun penghinaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca ramai pemberitaan terkait Ibu Lurah dianiaya oknum TNI di Pematang Siantar, Sumatera Utara, korban akhirnya memohon maaf. Usai menjalani pemeriksaan di Denpom, korban mengklarifikasi kejadian tersebut tidak terkait razia PPKM. Walmaria Zahulu, Ibu Lurah yang mengaku dianiaya oknum TNI saat operasi justisi Satgas Covid, meminta maaf terkait postingannya usai menjalani pemeriksaan di Denpom. Korban mengaku persoalan tersebut terjadi bukan saat operasi justisi penegakan disiplin prokes dalam penerapan PPKM level 4. Dugaan pemukulan tersebut terjadi di depan rumah korban. Diduga saat itu antara korban dan pelaku yang bertetangga terjadi selisih paham persoalan pribadi. Saya Walmaria Zahulu atas nama Kelurahan Asuhan dengan ini memohon maaf apabila saya di dalam postingan saya di FB yang membawa kesatuan Satgas di mana proses kejadiannya terjadi di rumah saya sendiri. Saya tahu itu adalah dampak dari tugas saya. Saat ini pihak TNI masih melakukan pemeriksaan terhadap oknum TNI yang diduga melakukan pemukulan terhadap korban. Namun penyebab pasti terjadinya pemukulan masih didalami oleh penyidik Denpom Pematang Siantar. Nah, ini motifnya apa dan akar permasalahannya apa dugaan pemukulan tadi, ini masih didalami Denpom. Sebelumnya sebuah video viral di sosial media saat seorang lurah perempuan dianiaya oknum TNI di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Peristiwa ini viral setelah korban mengunggah video penganiayaan di akun Facebooknya.
Keterangan pada unggahan menuliskan bahwa oknum anggota TNI yang berdinas sebagai Bapinsa di Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, menganiaya korban saat melakukan operasi justisi Satgas COVID-19. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Pasuruan, Jawa Timur babak belur dihajar massa lantaran hendak memperkosa karyawan gerai ponsel. Aksi pelaku diketahui warga saat korban berteriak. Teriakan inilah yang memancing perhatian pembeli dan warga sehingga mencurigai aktivitas di kamar mandi sebuah gerai ponsel di Pasuruan, Jawa Timur. Warga berusaha bertanya kepada karyawan yang terkunci di kamar mandi. Begitu mengetahui adanya upaya pemerkosaan, warga langsung mendobrak pintu kamar mandi. Benar saja di dalam kamar mandi warga menemukan seorang pemuda nyaris bugil yang tengah berusaha memperkosa korban. Pelaku pun langsung jadi bulan-bulanan warga sebelum dibawa ke kantor polisi. Terjadi pelecehan seksual. Kemudian warga rame-rame masuk, lalu salah satu warga langsung naik ke plafon kamar mandi, jebol akhirnya di dalamnya ketahuinya ada laki-laki yang ingin memperkosa penjaga konsuler. Usai menjalani pemeriksaan sementara, pelaku dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Kabupaten Malang untuk diperiksa kejiwaannya. Rencananya kasus dilimpahkan ke unit PPA Polres Pasuruan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Warga Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan di teras masjid. Diduga bayi malang ini dibuang oleh ibunya. Rekaman kamera pemantau menangkap momen ketika seorang wanita meninggalkan bayinya di teras Masjid Jami Al-Muhajirin, Perumahan Sekretariat Negara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Kondisi bayi perempuan tersebut masih lengkap dengan tali pusar dan dibalut dengan jaket. Petugas masjid yang bertugas menemukan bayi malang itu setelah mendengarnya menangis. Ya, pertama datang dari arah timur sebelah kiri, masuk ke halaman masjid. Di situ dia ketemu melihat ada teman saya lagi nyapu. Dia berhenti di menara sekitar 2 menit. Setelah itu teman saya pulang. Lalu dia ikuti dari belakang ke arah selatan, bawa bayi tersebut, terus ditaruhnya di sebelah kanan masjid selatan di pintu gerbang ini. Bayi kini dibawa petugas masjid ke klinik bidan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Bayi malang itu dibuang diduga karena himpitan ekonomi orang tuanya atau hasil hubungan gelap. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menurunkan status PPKM level 4 untuk wilayah Jawa dan Bali ke level 3. Kami hadirkan informasinya hanya di iNews Malam sesaat lagi.